Shalom, mejuah-juah kekelengan Tuhan, ngawani GBKP Ijapa Kamringan. Selamat berjumpa kembali ibas program pelayanan ta perpulungan jabu-jabu GBKP Minggu Enda. Ya, sope dengar sedengkahkan kata Tuhan, mari si pebulat ukur taraduras kita ertoto. Ikatakan kami bujur man bandu Tuhan di bata Bapa kami, ibas lias atendu si tetap igejapkan kami seh ibas paksa enda. Ate kami ngorati kerna katandu, ngeranalah kam Tuhan, kesah si badia si ngajari kami, gelah ngasup kami ngangkai katandu bagai pemakai kenca i tengah-tengah kegeluhan kami. Ibas gelar Kristus Yesus kami ertoto. Amin. Kitab Jeremia 20 siwah ayat 4 seh pitu. Sejadi palas bahan PJJ ta ibas minggu enda. Jeremia 20 siwah ayat 4 seh pitu bagenda kata naman banta. Tuhan si mada kuasa di bata nu Israel, ngatakan man krina kala si inggo isuruhna iangkut tertaban ku Babilon i Jerusalem nari. Pajakanlah rumah janah tetaplah kamringan ije, suanilah peken jenari pan ulihna. Erjabulah kam dengan mupuslah, kenca bage pejabu ka anak du maka ia pe mupuska. Arus makar tambah-tambah beli gandu, labo erkurangna. Erdahinlah guna kini ulin kuta-kuta kujakam enggo kubuang jadi tabanan. Ertotolah guna keperlun kutae, sabab adi sikap ia, kampe ikut sikap. Bagenda si jadi bahan ogenta ibas PJJ Minggu Enda. Tema emekap, ertoto ras erdahin guna sinterem. Ertoto ras erdahin guna sinterem. Tema ta enda ikaitkan ras konfesi GBKP bab 5 tentang masyarakat. Ya, kekelengan Tuhan, berdamailah dengan keadaan, bangkit dan hidup menjadi berkat. Inilah gambaran singkat tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Jeremia mankala Israel si paksa sie tertaban i Babilon. Kita bisa membayangkan, uga situasi kala Israel paksa sie tentu tidaklah mudah. Mereka pasti merasa putus asa, menderita, sedih, karena mereka sudah tercabut dari tanah kelahiran mereka di Yerusalem dan dibawa ke negeri Babel, yang notabene adalah negeri asing bagi mereka, bahkan negeri musuh. Tambah sih kekelengan Tuhan, mereka juga harus berada di sekitar lingkungan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, hidup dengan menyembah dewa-dewa asing. Tentu keadaan enda benar-benar tidak nyaman dan tidak menyenangkan. Tapi justru di tengah-tengah situasi nasi bagi rupana, perintah Tuhan datang kepada mereka untuk mengajak mereka terus mengusahakan kesejahteraan kota tempat mereka tinggal. Atau dengan kata lain mereka didorong untuk terus mensejahterakan kota asing atau kota penjajah mereka, kota Babel. Ya, Tuhan memerintahkan orang-orang tawanan tersebut, orang Israel dalam hal ini, untuk hidup dengan normal, seolah mereka bukan orang buangan. Mereka diminta untuk tetap melanjutkan kehidupan, seperti yang dijelaskan tadi dalam teks kita, khususnya ayat 5 sampai ayat 7. Emakap kai nina pajakenlah rumah, janah tetaplah kamringan ije, emaka suani peken jenari panlah ulihna, isuruh pe ia tetap erjabu dengan mupus, bagi kaku anak-anakna, segelah ertambah-tambah terus beliganna, labo erkurangna, maka isuruh kaya tetap erdahin, guna kini ulin kuta-kuta, ija itamakan ia sebagai tabanan, rikut pe harus tetap itoto kena, kaya sejadi keperun kutae. Ya, enda labos soal yang gampang pastinya kekelengan Tuhan. Tapi ibasie Tuhan mau mengingatkan mereka bahwa selaku umat Tuhan, mereka bertugas untuk menghadirkan shalom di tengah-tengah tanah pembuangan. Tambah si Nabi Jeremia juga mau mengingatkan mereka, mau menegaskan kepada mereka, amin gia paksa si mereka sedang berada di Babel, itu tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk tetap membangun relasi dengan Tuhan, dengan sesama, dengan diri sendiri, dan dengan alam. Ya, situasi si bagenda tentu bagi Ningkaminda tidak mudah bagi mereka. Lalu berapa lama mereka harus menjalani hal itu? Adi Senin kekelengan Tuhan ibas ayat 10 ikatakan ije bahwa selama 70 tahun barulah mereka akan nanti kembali ke tempat mereka.
tentu menjalani kehidupan normal seperti biasa, bahkan mengusahakan kesejahteraan kota tempat mereka dibuang, tempat mereka menjadi tawanan selama 70 tahun, bukanlah perintah yang mudah. Ini adalah perintah yang sulit. Apalagi sebelumnya ada Nabi Hanaya yang telah bernubuat palsu, mengiming-imingi mereka, mengatakan bahwa mereka tidak akan lama di situ. Mereka akan sebentar saja memikul kuk Babel, hanya sebatas 2 tahun. Endakari banci Sunen Ibas pasal 28 ayat 1-4. Tetapi inilah tugas untuk bangsa Tuhan. Meskipun mereka berada dalam pembuangan, tetapi mereka harus tetap berkarya dan menjadi berkat. Tambah si kegelengan Tuhan, sejadi konsekuensi logis diberikan Tuhan paksa C, dengan mereka turut mengusahakan kesejahteraan kota dan berdoa buat kota itu, maka mereka pasti akan diterima, dihargai, dan diteladani oleh lingkungan sekitar mereka. Atau dengan bahasa dalam teks kita Nina, adi sikap ia kampe ikut sikap. Ya, demikianlah tugas dan peranan anak-anak Tuhan, tidak hanya bagi bangsa Israel, tapi juga bagi kita sampai saat ini, selaku warga gereja, selaku warga negara. Dalam situasi yang bagaimanapun, kita harus senantiasa menjadi berkat, termasuk dalam kehidupan bermasyarakat. Gereja, anak-anak Tuhan dipanggil menjadi garam dan terang dengan menerima dan menghargai keberagaman. Ini merupakan bagian dari isi konfesi GBKP bab 5 tentang masyarakat. Artinya kekelengan Tuhan, kehadiran kita harus memberi warna dan pengaruh positif bagi lingkungan dimanapun kita berada. Kita sebagai gereja hendaknya hadir untuk memperlihatkan kasih Yesus bagi dunia ini. Kita hidup tidak untuk diri kita sendiri, tetapi kehadiran kita memberi jawaban dan mampu menerangi serta menggarami tempat kita tinggal. Ya, kehadiran ngawan GBKP selaku anak-anak Tuhan membawa shalom dimanapun dia berada. Ketika kita bicara tentang shalom ataupun damai sejahtera, kekelengan Tuhan ini tidak sekedar berbicara mengenai kondisi yang aman atau di mana tidak ada konflik, tetapi kondisi di mana kasih Tuhan itu tetap boleh kita hadirkan, dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Seperti bangsa Israel, bagaimana dia harus terus mengupayakan kota ataupun negara musuh mereka menjadi negara yang mengalami damai sejahtera Tuhan. Demikian juga realita yang kita jumpai pada kehidupan kita setiap hari saat ini. Kita bisa saja berada pada saat ini di situasi yang kurang kondusif, seperti ada pemerintahan yang korup, lingkungan masyarakat yang membenci kita, membenci kekristenan, dengan selalu mengatakan kita sebagai kaum minoritas. Ya, bukankah dalam situasi yang seperti itu kita justru sering berharap supaya Tuhan menghukum mereka? Atau dengan situasi ketika kita berada dalam lingkungan yang nampaknya rasis, yang sering terjadi, kita juga berharap agar secepatnya boleh meninggalkan tempat itu. Itu situasi-situasi yang sering diperhadapkan dengan kita. Tetapi justru melalui firman Tuhan pada kesempatan ini, kita belajar, kita diingatkan bahwa dimanapun Tuhan menempatkan kita, meskipun tidak ideal, tidak nyaman bagi kita, bahkan kita dikelilingi oleh orang-orang yang jahat melawan Tuhan, maka seharusnya kita tidak hanya berdiam diri atau mengutuk kota itu, tetapi yang perlu kita lakukan adalah terus berupaya untuk kesejahteraan kota tersebut. Kita harus terus berdoa untuk kota tersebut. Ya, perbuatan konkret yang bisa kita lakukan sebagai warga gereja dan warga negara adalah seperti yang disampaikan firman Tuhan dalam kitab 1 Timotius 2 ayat 1-2. Berkata kepada kita, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ya, dengan kata lain kekelengan Tuhan, teks ini mau mengatakan kepada kita, dengan kita mau senantiasa dengan setia mendoakan raja-raja, atau dalam hal ini pemerintah kita, orang-orang yang di sekitar kita, kita mengangkatkan syafaat bagi mereka semua, bagi kita, ini akan berakibat baik bagi kita.
Ketika raja-raja itu atau pemerintah itu bisa bertindak dengan adil dan benar, maka kita orang-orang percaya yang tinggal di daerah kita, di kota kita tersebut akan bisa hidup tenang, tentram di dalam kesalehan dan kehormatan. Ya, bukankah ini sesuatu yang indah? Sesuatu yang kita harapkan. Untuk itu, mari jemaat Tuhan ngawani GBKP teruslah berjuang mengusahakan shalom bagi kota tempat kita tinggal. Yakin dan percaya ketika kota itu baik, maka baiklah kita. Mari kita berdoa. Bujur Tuhan katandung goyalukan kami. Ijakam ngajuk kami segala tetap berusaha ras sebagai PR Toto nandangi ingan kami tading, nandangi negara sebangsa kami, daerah-daerah ingan kami tading. Kami si pengasup kami Tuhan, segala katandu enda banci idalankan kami di tengah-tengah kegeluhan kami. Ibas gelar Kristus Yesus kami artoto. Amin. Majuah-juah kekelangan Tuhan, sampai jumpa ka Ibas PJJ minggu sirah. Tetap si jaga kesehatan ta, ras sebagai tetap aktif Ibas kerina pelayanan-pelayanan di tengah-tengah gereja ta. Tuhan Yesus si masu-masu.